warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnatul Jana, biasa dipanggil Bujana. Saya mengajar di kelas 8 Mapel IPS MTSN 2 Sukoharjo. Kali ini kita memasuki tahun ajaran baru 2020-2021. Kali ini materi kita yang pertama adalah mengenal interaksi antar ruang negara-negara di ASEAN. Mendengar kata ASEAN, saya yakin kalian pun tidak asing dengan kata ASEAN. Apa itu ASEAN? Bagaimana ASEAN bisa terbentuk? Kapan ASEAN bisa terbentuk? Dan apa faktor yang mendorong terbentuknya organisasi ASEAN? Yang pertama, ASEAN. Kepanjangan dari ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations. ASEAN ini merupakan organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Didirikan di Bangkok, di negara Thailand, tanggal 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok. 5 negara pemrakarsa ASEAN antara lain, yang pertama, Indonesia. Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Dan yang kedua, negara Malaysia. Negara Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Negara pemrakarsa yang ketiga adalah negara Filipina. Negara Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos. Negara yang keempat itu adalah negara Singapura. Negara Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah negara Thailand. Negara Thailand di sini diwakili oleh Ranat Poman. Itulah tadi 5 negara pemrakarsa terbentuknya ASEAN yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok. Setelah 5 negara ini membentuk ASEAN, diikutilah negara-negara Asia Tenggara yang lain. Yang pertama negara yang bergabung dengan ASEAN adalah negara Brunei Darussalam. Kemudian diikuti oleh negara-negara lain seperti Vietnam, kemudian Laos, kemudian Myanmar, lalu yang mengikuti Kamboja, dan yang terakhir adalah Timor Leste. Nah, itulah negara-negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Ada 11 negara Asia Tenggara yang bergabung ke dalam ASEAN. Bisa dilihat di sebelah sini. Tadi kita sudah mempelajari tentang ASEAN, pendiri ASEAN, dan terbentuknya ASEAN. Sekarang kita mempelajari tentang faktor pendorong terbentuknya ASEAN. Ada 4. Faktor yang pertama, adanya persamaan letak geografis antar negara satu kawasan Asia Tenggara. Faktor yang kedua, adanya persamaan budaya antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dan faktor yang ketiga, adanya persamaan nasib, yaitu persamaan nasib sebagai negara-negara terjajah. Kecuali satu negara, yaitu Thailand, di mana negara Thailand adalah merupakan negara yang belum pernah dijajah. Faktor yang keempat, memiliki kepentingan sama untuk memajukan negara-negara di satu kawasan Asia Tenggara. Nah, itu tadi 4 faktor pendorong terbentuknya ASEAN. Setelah ini kita mempelajari tentang tujuan dibentuknya organisasi ASEAN. Tujuan yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Jadi tujuannya adalah supaya negara-negara di kawasan Asia Tenggara ekonominya meningkat dari sebelumnya. Tujuan yang kedua adalah menjaga stabilitas
regional dan meningkatkan perdamaian negara-negara satu kawasan sehingga mampu bekerja sama dengan baik. Kemudian tujuan yang ketiga, di bidang ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan ditingkatkan agar mampu bersaing dengan kawasan-kawasan lainnya. Dan yang keempat adalah menjalin kerjasama yang solid antar satu kawasan walaupun mereka sudah mengikuti organisasi-organisasi regional maupun internasional. Dan yang terakhir adalah pendidikan di kawasan Asia Tenggara ditingkatkan supaya mampu bersaing juga dengan kawasan-kawasan lainnya. Nah, itu tadi yang kita pelajari tentang ASEAN. Setelah ini atau pertemuan selanjutnya, materi selanjutnya kita akan membahas tentang negara-negara yang ikut dalam kawasan Asia Tenggara, dari negara Indonesia sampai negara Timur Leste. Jadi terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.